mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia mengalami fase perjuangan yang sangat berat. Diawali kedatangan bangsa Portugis, Belanda, hingga Jepang, serta melawan pemberontakan-pemberontakan yang ingin mendirikan negara dengan ideologi yang berbeda dengan konsep pendiri bangsa. Setelah merdeka, negara Indonesia bukan berarti bebas dari penjajahan, tetapi munculnya keinginan Belanda untuk menguasai negara ini dengan melalui berbagai cara, baik melalui pemberontakan-pemberontakan maupun propaganda memecah belah bangsa Indonesia. Setelah terbebas penuh dari penjajahan, bangsa Indonesia harus bisa mengisi dan mempertahankan kemerdekaan saat ini, yaitu mengisi dengan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik yaitu pembangunan infrastruktur untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan transportasi. Sedangkan pembangunan non-fisik yaitu pembangunan pendidikan bangsa, menyiapkan kader-kader muda untuk mencapai tujuan negara. Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara atau bangsa Nation State Indonesia. Secara de facto, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan secara de jure, Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Artinya, secara de facto, Fakta Indonesia merdeka dideklarasikan itu tanggal 17 Agustus. Namun, secara hukum Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian juga negara-negara di dunia mulai mengakui kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara, misalnya menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, ini sebetulnya karena ada sebuah tekanan dari Belanda waktu itu untuk kembali ingin menjajah Indonesia. Sehingga para tokoh bangsa pada waktu itu berupaya bagaimana caranya agar proses diplomasi ini bisa berjalan dengan tidak terjadi konfrontasi lagi. Sebetulnya ini adalah strategi para tokoh bangsa untuk mencapai kesepakatan yang tentunya nantinya akan kembali lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain: 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. 2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,
Dan terakhir, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai, diantaranya sebagai berikut ini. 1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. 2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. 3. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah.